Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya Rabu siang menetapkan SE sebagai tersangka aksi penodongan terhadap anggota Pas Pampres di Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyatakan pelaku berusaha untuk menemui Presiden Joko Widodo agar merubah ideologi Pancasila yang dinilai salah. Tersangka dikenakan undang-undang darurat karena membawa senjata api dan berusaha menerobos masuk ke Istana Kepresidenan. Tim Datasemen Khusus 88 Anti Teror juga menemukan adanya indikasi tersangka terhubung dengan jaringan radikal Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Negara Islam Indonesia. Sementara itu, Kabak Banops Densus 88 Anti Teror, Kombes Pol Aswin menyatakan dalam pengembangan suami tersangka BU diketahui merupakan mantan pengurus dalam HTI Jakarta Utara. Ingin bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan bahwa Indonesia ini salah karena dasarnya bukan Islam, tapi ideologinya adalah Pancasila. Kemudian terkait dengan senjata, pada saat disita oleh petugas, dalam hal ini diamankan oleh Pas Pampres, diserahkan kepada petugas polisi lalu lintas, itu terpisah antara pistol dan magazin. Terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta. Saat ini, untuk tersangka SE masih dalam pemeriksaan tim gabungan untuk mengungkap jaringan paham radikal di Indonesia. Hendra Aryadi, Ade Chandra, JAK TV. Bangunan gereja Koinonia di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur menjadi pembatas saf jemaah pria dan wanita sholat Idul Adha. Gema takbir menggema di samping gereja tua yang saban tahun jalanan di sampingnya dijadikan tempat sholat Id warga Jakarta. Di 10 Zulhijjah kemarin, ribuan warga beragam latar belakang berkumpul memadati ruas Jalan Matraman dan Jatinegara Barat melaksanakan sholat Id berjamaah. Walau berlokasi di samping gereja, tak terdengar sedikit pun ada warga yang keberatan. Sejak tahun 2005, lokasi ini memang sudah menjadi tempat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Pihak gereja juga membantu mempermudah segala urusan, mulai dari menyediakan lahan parkir hingga perizinan. Tak jarang jemaah gereja harus mengalah, ibadah mingguan mereka jadwalnya digeser untuk membantu saudara muslim menyiapkan sholat Id. Dit, kalau aku susah belajar gimana, Dit? Ya, kamu harus bisa, Din. Harus berani. Caranya? Nah, setelah melihat dari video di atas, kalau kita cermati teman-teman, tersangka terdapat indikasi yang mana terhubung dalam aliran radikalisme atau sering disebut dengan Tahrir Indonesia atau sering kita dengar dengan istilah HTI. Radikalisme? HTI? Apa itu, Kak? Nah, benar-benar aku akan jelasin dengan singkat, padat, tentunya jelas. Nah, yang pertama, radikalisme. Radikalisme sendiri terdiri dari dua kata, radikal dan isme. Radikal yang berasal dari kata radix, yang berarti apa? Mengakar. Dan isme yang berarti pemahaman. Jadi radikalisme adalah pemahaman yang mengakar. Radikalisme sendiri adalah paham yang menginginkan sebuah perubahan baik politik, sosial itu dengan ekstrim. Maka sering kita pandang radikalisme ini dengan caranya yang keras atau yang ekstrim itu.
Nah, HTI. Sekarang HTI. HTI adalah pendirian kembali kekhalifahan Islamiyah secara baik pemerintahan, politik, dan sosial. Selanjutnya, kita membahas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama menekankan sikap toleransi, seperti peristiwa tersebut, bahwa masyarakat Islam melakukan sholat Idul Adha di dekat gereja. Namun justru masyarakat Muslim membantu sholat pelaksanaan tersebut. Nah, dari situlah tertanamnya sikap toleransi antar umat beragama. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya membantu mewujudkan perdamaian, keharmonisan, serta kerukunan antar umat beragama. Semua ini sesuai dengan pandangan ideologi kita. Ideologi kita apa? Ideologi kita adalah ideologi Pancasila.